Mengusut kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara yang tewas di kamar rumah dinas Kapolda, kita tanyakan ke kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Sore, Prof. Selamat sore. Prof, ini kan hasil otopsi sudah keluar, korban meninggal karena luka tembak di dada bagian kiri. Pandangannya dengan polisi yang bilang korban tewas karena kelalaian senjata api, Prof. Pertama-tama tentu duka cita kepada korban dan keluarga. Yang kedua, tentu hal ini menjadi menarik. Kalau dikatakan sebagai kecelakaan, maka ini adalah kecelakaan yang amat tidak biasa. Biasanya senjata api yang meledak secara tidak diduga itu umumnya melibatkan orang lain. Jadi ada orang yang menjadi pemilik senjata api, lalu membersihkan senjatanya secara substandar, dan kemudian menyalak mengenai orang lain, bukan mengenai diri sendiri. Ya. Jadi ketika dalam hal ini senjata itu mengenai diri sendiri, maka ini kan sesuatu yang sebetulnya di luar dari naluri seseorang. Mengapa? Karena orang pasti akan secara naluri menghindari laras senjata itu diarahkan padanya. Nah, kenapa pada saat itu justru korban mengarahkan senjata padanya, ya, sehingga kemudian menyalak dan mengenai dirinya. Ini sesuatu yang secara naluriah sebetulnya tidak terjadi. Maka kalau ini adalah satu kecelakaan, tentu kecelakaan yang kita sebut sebagai gross, ya, kecelakaan yang fatal betul. Yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Demikian. Tapi kalau dari hasil otopsi yang dibilang bahwa tewasnya atau kematian korban karena mengalami luka tembak di dada bagian kiri, Prof? Bisa dimengerti, kan orang memegang senjata di tangan kanan, ya. Maka kemudian dia lalu mengarahkan senjatanya ke dirinya, sehingga yang kemudian menjadi arah masuk adalah sebelah kiri dari dirinya, ya kan. Jadi dia megang di tangan kanan, lalu kemudian arah peluru masuk ke sebelah kiri dada kirinya. Itu bisa dimengerti. Masalahnya adalah mau ngapain dia lalu mengarahkan senjata itu ke dirinya sendiri, ya kan? Kan niatnya untuk membersihkan senjata. Ya, otomatis naluriahnya adalah dia akan arahkan laras tersebut ke arah yang lain, menjauh dari dirinya, bukan malah ke dirinya. Jadi ini sesuatu yang masih misteri bagi saya. Maka apakah ini satu situasi di mana dia ngantuk misalnya, atau kalau melihat senjata HS kan itu senjata yang semi otomatik, mungkin sekali pada saat diangkat sedang tidak dalam kondisi terkokang, tapi itu pun juga bagi orang yang mengaku sudah menggunakan senjata tersebut pasti sudah kenal karakternya, ya, dan rasanya nggak mungkin salah untuk hal yang seperti itu. Begitu. Apalagi ini kan diduga kuat ini senjata api miliknya, harusnya dia sudah mengenali ya senjata apinya sendiri ya gitu ya dok, Prof ya? Itu dia, dan dia kan brigadir dia asumsinya dia sudah 6 tahun 7 tahun bertugas, sudah amat biasa dengan senjata tersebut, jadi mirip dengan istri lah begitu ya, sehingga sudah amat tahu karakter dan senjata. Masa kemudian lalu salah, dan salahnya secara amat fatal yakni mengenai dirinya sendiri. Begitu. Itu satu hal yang saya kira misteri. Oke, kalau tanda tanya masih misteri, kata Prof. Adri, apa yang harus perlu dilakukan, Prof? Karena kan ini lokasinya di rumah dinas, di salah satu kamar, kemudian ini juga pengawal pribadi dari Kapolda, apa yang kemudian bisa digali untuk bisa diungkap secara bertanggung jawab nantinya penyebab dari kematian atau tewasnya korban? Kalau memang sudah, apalagi sudah ada hasil otopsi ya, dan kemudian dari hasil olah TKP juga tidak ada indikasi ada orang lain. Demikian juga tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan memperlihatkan gejala orang bunuh diri, maka ya kita harus terima kenyataan bahwa dia memang melakukan perbuatan yang salah tersebut dan mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya. Nah, tinggal kita ambil hikmahnya lah ya ke depan, agar hal ini menjadi satu pembelajaran yang kesekian kali bagi kepolisian dalam rangka anggota Polri memanfaatkan, menyimpan, membersihkan senjata api yang dikuasainya. Tapi yang jelas hingga kini kita masih terus menunggu ya Prof ya, penyebab pasti dari kematian Brigadir Setio Herlambang di kamar dinas dari Kapolda Kaltara. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, sehat selalu Prof.